Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurainun Najib. Saya di sini mau memaparkan hasil resum dari buku Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1, karya Dr. R. Soekmono. Jadi, pada hari ini saya akan memaparkan beberapa bab, yaitu bab yang pertama tentang prasejarah. Nah, dalam mempelajari sejarah kebudayaan, kita mulai dengan permulaannya sekali. Kita mulai dengan kebudayaan yang tertua. Seperti kita ketahui, kebudayaan itu merupakan kesatuan yang tak dapat terpecah dengan manusia. Kebudayaan itu hanya ada pada manusia saja. Hal ini membawa akibat bahwa jika kita hendak mengetahui tentang permulaan kebudayaan, kita harus mulai dengan manusia pertama. Ilmu pengetahuan dengan penyelidikannya menghasilkan gambaran yang dalam pokoknya tidak berbeda dengan ajaran agama, yaitu bahwa manusia pertama lahir di atas dunia setelah makhluk-makhluk lainnya ada. Hal ini dapat diketahui dari bekas-bekas dan sisa-sisa tumbuhan-tumbuhan dan binatang yang kesemuanya telah membatu dan terdapat dalam lapisan-lapisan bumi. Bekas-bekas serta sisa-sisa demikian disebut dengan fosil. Dan fosil-fosil yang menjadi ciri-ciri khusus dari suatu lapisan bumi dinamakan light fosil atau fosil pandu. Guna mengikuti perkembangan umat hidup di atas dunia ini, kita terlebih dahulu harus meninjau tarik bumi. Menurut ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari bintang-bintang, maka dunia ini mula-mula sekali berupa bola gas yang panas luar biasa dan berputar pada porosnya sendiri. Karena perputaran terus-menerus itu, maka gas tadi menjadi semakin padat. Terjadilah kulit bumi. Kulit ini makin lama makin tebal. Di samping itu makin turun ukuran panasnya. Adapun terasnya, bagian dalamnya dan bumi itu sampai sekarang pun belum padat pula. Masih seperti lumpur yang sangat panas. Demikianlah terjadinya dunia kita kira-kira 250.000 juta tahun yang lalu. Menurut geologi, yaitu ilmu yang mempelajari kulit bumi, maka waktu sejak terjadinya dunia sampai kini itu dapat dibagi atas zaman-zaman sebagai berikut, yaitu ada 4 zaman, yaitu Arkeikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Nah, Arkeikum sendiri itu adalah zaman yang tertua, berlangsung kira-kira 2500 juta tahun. Nah, di Arkeikum sendiri itu kulit bumi masih panas sekali, tak ada hidup sedikit pun. Baru pada akhir zaman ini mulailah nampak ada hidup sedikit demi sedikit. Nah, Paleozoikum adalah zaman hidup tua, atau dalam zaman ini berlangsung kira-kira 340 juta tahun, sudah nyata ada hidup, dan mulai dari binatang-binatang terkecil yang tak bertulang punggung sampai kepada jenis ikan dan permulaan amfibi dan reptil. Zaman ini juga sering disebut zaman primer atau zaman pertama. Nah, Mesozoik. Lalu zaman berikutnya yaitu Mesozoikum. Nah, zaman ini hidup di pertengahan atau bisa disebut juga dengan zaman sekunder atau kedua. Berlangsungnya kira-kira sekitar 140 juta tahun, dan selama zaman ini hidup berkembang dengan sangat pesat. Jumlah bangsa ikan, amfibi, dan reptil semakin banyak. Dalam pertengahan zaman ini, bangsa reptil mencapai bentuk yang sangat luar biasa besarnya. Bekas-bekas dari reptil raksasa itu ditemukan di berbagai tempat di seluruh dunia.
Dinosaurus misalnya sampai 12 meter panjangnya, sedangkan Atlantosaurus yang ditemukan di Amerika malah lebih dari 30 meter. Namun sebagian besar dari fauna terdiri atas reptil sehingga ada dikatakan bahwa zaman sekunder ini adalah zaman reptil. Lalu zaman yang terakhir yaitu zaman Neozoikum atau zaman hidup baru. Nah, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu sampai kini. Zaman ini dibagi atas zaman-zaman yaitu ada Tertier dan Kuarter. Tertier sendiri itu adalah zaman Tertier ini biasanya binatang-binatang menyusui, berkembang dengan sepenuhnya. Sedangkan bangsa reptil, raksasa, lambat laut, lenyap. Pun primat dalam zaman ini sudah nampak. Kera sudah banyak dan jenis kera manusia sudah ada pula dalam akhir zaman Tertier ini. Lalu ada Kuarter. Zaman ini adalah yang terpenting bagi kita karena sebagai pendapat umum telah diterima bahwa waktu itu mulailah ada manusia. Bukti-bukti ini sudah cukup ditemukan untuk menetapkannya dengan pasti. Zaman ini yang mulai sejak kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Nah, zaman Devium sendiri berlangsung sekitar 600.000 tahun. Oleh karena selama itu es dari kutub berkali-kali meluas sehingga menutupi sebagian besar dari Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara. Maka zaman ini diberi nama juga zaman es. Lalu juga ada namanya batasan-batasan prasejarah. Dari ikhtiar pembagian zaman di atas itu, jelaslah bahwa meskipun belum dapat ditentukan sepasti-pastinya, dapat dikatakan bahwa manusia itu pertama kali di atas dunia ini pada suatu ketika di antara zaman Tertier atau Kuarter. Dalam tingkat pertama tentu saja manusia itu masih sangat bersahaja dalam segala-galanya. Tetapi hasil usahanya untuk melengkapi dirinya yang serba kekurangan itu dalam mempertahankan hidupnya sudah berarti hasil kebudayaan. Maka dapatlah sekarang kita menarik kesimpulan bahwa permulaan adanya kebudayaan ialah permulaan prasejarah jatuhnya bersama dengan permulaan zaman geologi kuartil atau lebih tepat lagi permulaan Diluvium. Nah, dapatlah sekarang ditentukan bahwa zaman prasejarah itu meliputi waktu mulai dari adanya manusia sampai kepada adanya keterangan-keterangan tertulis yang sampai kepada kita. Maka prasejarah sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari manusia serta peradabannya sejak dari zaman permulaan adanya manusia sampai zaman sejarah. Mengenai keterangan tertulis itu ada mungkin karena bangsa itu mendapatkan tulisan dan meninggalkan keterangan tentang dirinya, mungkin pula karena berhubungan dengan bangsa-bangsa lain yang lebih tinggi peradabannya yang kemudian meninggalkan keterangan-keterangan tertulis tentang bangsa itu tadi. Jadi keterangan tertulis itu ada yang langsung dari bangsa itu sendiri, asalnya ada pula yang tidak langsung tentang bangsa-bangsa itu. Demikianlah bangsa Sumeria dan Mesir upamanya mengakhiri zaman prasejarah mereka kira-kira 4000 tahun sebelum Tarik Masehi. Oleh karena dari zaman itu sampailah kepada kita tulisan-tulisan itu di atas batu dan sebagainya tentang diri mereka sendiri. Sebaliknya bangsa Iran atau bahasa Irian misalnya, untuk mengambil contoh dari negeri kita sendiri yang diam di gunung-gunung baru pada awal abad ke-20 yang sedang kita alami ini memasuki zaman sejarah, ialah karena datangnya bangsa barat. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa bangsa kita memasuki zaman sejarah sejak abad ke-5 Masehi. Oleh karena itu, kira-kira dari zaman itulah sampailah kepada kita
Keterangan-keterangan tertulis yang pertama berupa prasasti-prasasti di atas batu yang ditemukan di Kutai berasal dari Raja Mulawarman, dan di Jawa Barat berasal dari Raja Purnawarman. Nah, sebelum abad kelima ada juga sedikit keterangan tertulis dari bangsa asing, terutama dari bangsa Tionghoa, Yunani, dan India pula, yang sedikit menyinggung negeri kita. Tetapi oleh karena sangat tidak jelasnya, maka sukarlah keterangan-keterangan itu memasukkan bangsa kita ke dalam zaman sejarah. Sesungguhnya berita-berita pertama dari dan tentang sesuatu bangsa itu hanya sedikit sekali dan kurang lengkap. Nah, lalu masuk poin yang selanjutnya, yaitu pembagian zaman dalam prasejarah. Nah, pembagian zaman dalam sejarah bumi didasarkan atas geologi. Nah, bahwa prasejarah hanyalah meliputi zaman terakhir saja dari pembagian itu, yaitu mulai dari zaman Kuarter sampai dengan zaman terakhir. Zaman ini dibagi dalam Diluvium dan Aluvium. Dari zaman Aluvium yang berlangsung kira-kira 20.000 tahun itu, hanya 6.000 tahun yang terakhir sajalah yang ditepati oleh sejarah. Nah, lalu kita masuk, yaitu pembagian zaman sejarah berdasarkan atas lapisan-lapisan bumi menjadi Diluvium dan Aluvium. Ada lagi pembagian yang lebih lazim dan lebih tepat untuk sejarah kebudayaan, ialah pembagian menurut arkeologi, yaitu yang didasarkan atas bahan-bahan berupa peninggalan dari kebudayaan manusianya sendiri. Tentu saja dari benda-benda buatan manusia itu hanya sebagian kecil saja yang sampai kepada kita, ialah yang dibuat dari bahan yang kekal seperti batu dan logam. Maka atas benda-benda peninggalan itu, prasejarah dibagi menjadi satu, zaman batu, dan yang kedua zaman logam. Zaman batu yaitu waktu logam belum dikenal dan alat-alat terutama sekali dibuat dari batu. Tak dapat kita saksikan bahwa tentunya ada pula alat-alat yang terbuat dari kayu atau bambu, tetapi bekas-bekasnya tak ada sama sekali. Nah, zaman batu itu dibagi lagi atas beberapa 3 zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Nah, Paleolitikum itu adalah zaman batu tua. Sebagai ciri zaman ini adalah alat-alat dibuat dari batu yang dikerjakan secara kasar, tak diasah atau dihaluskan. Nah, manusianya ini belum bertempat tinggal tetap, masih mengembara. Zaman ini berlangsung lama sekitar, yaitu selama zaman geologi Pleistosen atau Diluvium. Kira-kira ada 600.000 tahun yang lalu. Pembagian zaman selanjutnya jatuh pada zaman geologi Holoken atau Aluvium. Lalu masa yang kedua yaitu Mesolitikum atau zaman batu tengah. Alat-alat zaman ini masih menyerupai alat-alat Paleolitikum. Orang-orang sudah mulai bertempat tinggal tetap. Dan yang ketiga itu Neolitikum atau zaman batu muda. Alat-alat batu sudah diasah dan diumpam sehingga halus dan banyak pula yang indah sekali. Kecuali tembikar, sudah pula dikenal tenunan. Orang sudah bertempat tinggal tetap dan sudah bercocok tanam. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu zaman logam. Waktu orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam yang ternyata lebih kuat dan lebih mudah dikerjakan daripada batu. Oleh karena logam harus dilembur dahulu
sebelum dapat dipergunakan sebagai bahan. Maka dalam zaman logam itu manusia terang sudah jauh lebih tinggi kebudayaan daripada dalam zaman masa batu. Nah, zaman logam ini dibagi atas zaman tembaga, zaman perunggu, zaman besi. Zaman tembaga, orang menggunakan tembaga sebagai bahan pembuatan alat-alatnya. Lalu yang kedua, zaman perunggu. Orang telah mendapatkan logam campuran yang lebih keras dari tembaga untuk memperbuatkan alat-alat, yaitu perunggu hasil pencampuran tembaga dan timah. Lalu yang ketiga, zaman besi. Orang-orang telah dapat melebur besi dari biji-biji yang dituangkan menjadi alat-alat yang diperlukan. Pelemburan besi meminta panas yang jauh lebih tinggi dari pelemburan tembaga ataupun perunggu. Dengan demikian, maka alat-alat zaman besi itu lebih sempurna daripada alat-alat zaman sebelumnya, dan untuk memperoleh panas yang sangat tinggi itu kira-kira kurang lebih 3500 Celcius. Nah, zaman besi ini adalah zaman terakhir prasejarah. Maka mudahlah kita menghitungkan bahwa dengan berakhirnya zaman itu mulailah zaman sejarah. Tetapi tak boleh kita lupakan bahwa sampai zaman modern kita pun masih belum ditinggalkan besi itu sebagai bahan pembuatan berbagai macam alat. Bahkan alat-alat batu pun masih banyak kita lihat sehari-hari dalam rumah tangga. Lalu kita memasuki poin selanjutnya, yaitu Paleolitikum. Nah, seperti yang kita ketahui, dari lapisan bumi Pleistosen terdapat sisa-sisa jenis manusia tertua yang dalam beberapa hal agak berbeda dari jenis-jenis manusia sekarang. Karena itu, maka ada cabang ilmu pengetahuan tersendiri yang khusus mempelajarinya, ialah paleoantropologi. Dengan ilmu ini, ditelitilah bagaimana jalan perkembangannya manusia, terutama jasmaninya, pada zaman yang telah beberapa ratus ribu tahun lampau itu. Dari perkembangan zamania itu dapat pula disimpulkan perkembangan rohaniahnya, sehingga kita dapat dipastikan bahwa manusia tertua itu, meskipun ia belum dapat digolongkan ke dalam Homo sapiens karena masih sangat rendah tingkat kecerdasannya, tetapi sudah lebih unggul daripada jenis binatang yang setinggi-tingginya tingkatannya. Dengan akal-akalnya yang dikaruniakan oleh Tuhan kepadanya, ia telah dapat menyambung tangannya dan memperlengkapi tubuhnya, terutama sekali guna mempertahankan, memelihara, dan mempermudah kehidupan serta kehidupannya. Ia membuat alat-alat penyambung dan pelengkap tersebut tadi. Tentu saja mula-mula yang dipergunakan sebagai alat ialah segala apa yang dijumpai manusia sebagai pemberian alam dan yang dapat memenuhi keperluannya. Lama-kelamaan terdapat pengalaman bahwa batu adalah bahan yang sangat utama. Hanyalah tidak sembarang batu dapat dipergunakan, harus dicari terlebih dahulu batu yang kuat dan keras. Zaman Pleistosen ini berlangsung sekitar kira-kira 600.000 tahun. Selama zaman ini pula lah berlangsungnya Paleolitikum atau zaman kebudayaan batu tua. Dari lapisan bumi Pleistosen itu mulailah terdapat bekas-bekas dari manusia dan kebudayaannya. Lalu kita masuk poin selanjutnya, yaitu jenis-jenis manusia pertama. Bekas-bekas manusia yang ditemukan dari lapisan bumi Pleistosen terdapat berbagai tempat di dunia.
di Indonesia sampai kini ditemukannya baru di Pulau Jawa. Dalam hal ini, negeri kita menduduki tempat yang sangat luar biasa pentingnya pula dari sudut internasional, karena fosil-fosil manusia yang ditemukan di sini ternyata berasal dari segala zaman Pleistosen, sehingga nampak dengan jelas perkembangan badaniah manusia itu. Dari bagian-bagian lain di dunia, ditemukan itu tidak memberi gambaran yang demikian lengkapnya. Temuan pertama di Indonesia boleh dikata menjadi pangkal penyelidikan sejumlah selanjutnya adalah temuan Pithecanthropus erectus dalam tahun 1890 oleh E. Du Bois di dekat Trinil, sebuah desa pinggir Bengawan Solo tak jauh dari Ngawi. Mula-mula didapatkannya sebagian dari tulang rahang, hal mana menyebabkan dilakukannya penyelidikan lebih mendalam di lapisan bumi daerah itu. Dalam tahun berikutnya didapatkan kira-kira 40 km dari tempat pertemuan pertama tadi sebuah geraham dan bagian atas tengkorak. Beberapa meter dari situ ditemukan lagi pada tahun 1892 sebuah geraham lagi, dan 15 meter lagi sebuah tulang paha kiri. Oleh karena itu, tengkorak itu tak ditemukan dasarnya, tak dapatlah ditemukan dengan pasti isi volume kotaknya. Umumnya dikira-kirakan 900 cc. Manusia biasa otak selalu lebih dari 1000 cc. Sedangkan jenis kera yang tertinggi hanya 600 cc. Jadi makhluk dari Trinil itu tempatnya di antara manusia dan kera pun bentuk tulang belakang kepalanya yang menentukan duduknya kepala di atas leher, menunjukkan ke arah situ, dan bagian lain pula ada yang mengingatkan kepada manusia, ada yang menyerupai kera. Lalu Du Bois sendiri menempatkannya di antara manusia dan kera sedang berjalannya sudah tegak erectus, maka dinamakan olehnya makhluk itu Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak. Jika makhluk ini kera, tentu lebih tinggi tingkatnya dari jenis kera manapun juga, dan yang berpendapat bahwa makhluk ini manusia harus mengakui bahwa tingkatnya lebih rendah dari manusia manapun juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, hasil resum saya, walaupun tidak sampai satu buku, tetapi itu sudah lebih cukup bagi saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.